Bertemu kembali dalam ruang pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 11 SMA. Kita masuk dalam bab 2 dengan judul Keluarga Pusat Utama Pendidikan. Diambil dari Nats Alkitab Ulangan 6 ayat 4 sampai 9, Kolose 3 ayat 21 sampai 23 dan 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 10. 1. Pendidikan secara umum dan secara alkitabiah. Kalau secara umum, pendidikan adalah pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Berdasarkan filosofi pendidikan, pendidikan biasanya berawal saat seorang bayi itu dilahirkan dan berlangsung seumur hidup. Secara alkitabiah dari Ulangan 6 ayat 1 sampai 9, Kolose 3 ayat 21 sampai 23 dan 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 10 mengatakan bahwa 1. Pendidikan itu setara dengan ibadah. 2. Moral dipandang sebagai ekspresi atau buah dari pendidikan. 3. Keluarga awal dari pendidikan. 4. Pendidikan terhadap anak dilakukan secara teratur. Dan 5. Pendidikan diberikan terbuka terhadap perkembangan dunia luar. Dan terakhir yang keenam yaitu pendidikan adalah sarana bagi manusia, bagi keluarga, bagi anak untuk mengenal Allah yang disembah. 2. Keluarga pusat utama pendidikan dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 mengatakan bahwa orang tua sebagai pendidik mempunyai tanggung jawab dan tugas sebagai 1. Teladan, yang artinya orang tua harus menjadi figur yang dicontoh oleh anak. 2. Motivator, orang tua harus bisa memberi semangat kepada anak. 3. Sahabat, artinya orang tua harus bisa menjadi teman untuk anaknya. Tanggung jawab yang keempat yaitu inspirator, artinya orang tua menjadi figur yang membangun kesadaran anak agar menjadi pribadi yang lebih baik. 5. Tanggung jawab orang tua sebagai konselor, artinya orang tua menjadi pendengar dan pembimbing. Terakhir yaitu tanggung jawab sebagai pengawas. Orang tua harus mengingatkan anak-anaknya supaya tidak mengarah ke hal-hal yang merugikannya. B. Tugas orang tua dalam melaksanakan fungsi sosialisasi dan edukasi. Berdasarkan Ulangan 6 ayat 1 sampai 9, perintah Tuhan kepada orang tua mengandung makna sosialisasi dan edukasi. Makna sosialisasinya adalah Allah memerintahkan orang tua agar membangun komunikasi dengan anak-anaknya dalam segala situasi dan setiap waktu. Dan makna edukasinya adalah Allah memerintahkan orang tua untuk mengajarkan dan membicarakan tentang Tuhan yang penuh kasih. Berdasarkan Efesus 6 ayat 1 sampai 4 dan Kolose 3 ayat 21 sampai 24, anak-anak berkewajiban mentaati orang tuanya sebab itu merupakan perintah Tuhan. Jadi orang tua harus mendidik anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Orang tua harus bisa mendidik anaknya dengan tujuan menyenangkan hati Tuhan. Lalu berdasarkan Amsal 22 ayat 6 menegaskan pentingnya mendidik orang muda menurut jalan yang patut baginya. Contoh orang tua yang berhasil mendidik anaknya dalam Alkitab: 1. Yosua. Yosua mengambil keputusan memimpin seluruh keluarganya untuk menyembah Tuhan berdasarkan Yosua 24 ayat 15. 2. Maria dan Yusuf mendidik Yesus dalam tradisi dan hukum Yahudi dalam Matius 12 ayat 46 sampai 50. Dan ada Eunike membesarkan Timotius dalam imam kepada Kristus dalam 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 10. Dalam Alkitab ada juga tercatat orang tua yang gagal mendidik anak-anaknya. Misalkan saja 1. Imam Eli gagal membesarkan anaknya Hofni dan Pinehas. 2. Ishak dan Ribka yang pilih kasih terhadap anaknya Esau dan Yakub. 3. Yakub yang pilih kasih kepada Yusuf dan Benyamin. 4. Raja Herodes menuruti keinginan putrinya memenggal kepala Yohanes Pembaptis sebagai hadiah ulang tahunnya. Keluarga merupakan wadah pendidikan utama dan pertama.
Keluarga seharusnya menjadi peletak dasar agama yang kokoh. Keluarga harus berfungsi sebagai komunitas atau lingkungan iman Kristen yang dapat mengarahkan anak ke dalam kehidupan yang percaya kepada Kristus. Terlebih di masa pandemik COVID-19, pembelajaran yang dilakukan di rumah tidak perlu dikeluh kesahkan kalau setiap keluarga Kristen paham benar tentang perintah Tuhan berdasarkan Ulangan 6 ayat 4-9. Ayah dan ibu pendidik pertama dan utama setiap anak, yang harus dilakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan berdasarkan Kolose 3 ayat 23, sehingga orang tua berhasil mendidik anak-anaknya. Terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran ini. Semoga menjadi berkat untuk semua. Saya ucapkan Shalom.